Selamat malam buat semuanya. Kembali lagi bersama saya, host yang paling fenomenal di Family Syndicate, Bintang. Boleh kasih tepuk tangan dulu teman-teman semua yang ada di bawah. Oke guys, terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam minggu ini. Tentunya tema pada malam minggu ini di Family Syndicate di room podcast Syndicate Family Official ini bertema perjalanan cerita pengguna aplikasi Star Maker, yang dimana mungkin akan banyak cerita sedih, suka, duka, senang dan bahagia ya guys. Ya tentunya setidaknya dia mau berbagi dengan kita, dan setidaknya kita sudah mendengarkan, ambil sisi baiknya, tinggalkan sisi buruknya, ambil hal positifnya, hilangkan negatifnya. Oke, tentunya tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan langsung narasumber kita. Mari narasumber kita panggilkan Zahira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Kak Saira. Cek, selamat malam Kak Saira. Selamat malam. Oke Kak Saira, suaranya kayaknya kecil deh Kak. Bisa digedekan lagi Kak dikit Kak? Tes, tes, cek, cek. Aman enggak? Oke, aman Kak Saira? Oke Kak Sahira. Kak Saira, eh kalau boleh tahu nih Kak Saira kenalkan dirinya dulu dong. Silakan perkenalkan diri dulu Kak Sahira. Perkenalkan, saya Sahira, ingin menceritakan pengalaman saya selama di Star Maker ini. Oke, nama Kak Sahira asli dari mana Kak? Asli dari Batam. Asli dari Batam. Oke, Kak Saira sekarang kalau boleh tahu nih sedikit bocoran. Sudah menikah, statusnya janda atau gimana? Yanda. Janda. Oke deh Kak Saira, semangat ya buat statusnya. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dari masa lalunya ya. Oke Kak Amin. Saira. Kak Saira tadi kan katanya mau berbicara atau mau membagikan sebuah cerita perjalanan Kak Saira dalam menggunakan aplikasi Star Maker ini ya. Itu kalau boleh tahu tuh, Kak Saira itu mulai mengenal aplikasi ini dari tahun berapa, Kak? Dari 2021. 2021. 2021 Kak Saira mengenal aplikasi Star Maker ini. Jadi dari 2021 sampai ke 2024 ini ceritanya pasti banyak bener dong ya kan guys? Kalian ingin tahu keseruan cerita daripada Kak Sahira? Ada yang penasaran? Tetap stay tune di sini. Dengarkan ceritanya setelah yang berikut ini. Oke, balik lagi bersama saya Bintang, host yang fenomenal di Family Syndicate. Tentunya dalam acara podcast
Sindikat Podcast Malam Minggu dan perjalanan menggunakan aplikasi, perjalanan cinta dalam sebuah aplikasi Love Story. Oke, masih bersama bintang tamu dan narasumber kita, Kak Sahira ya, yang sudah siap untuk bercerita tentang kisah beliau dalam menggunakan aplikasi Star Maker ini. Ya. Oke, Kak Sahira. Iya, Bagaimana Kak Sahira itu awal mula kenal aplikasi Star Maker nih dari mana dan bagaimana ceritanya? Silakan Kak Sahira. kenal aplikasi Star Maker ini dari teman ya. Melalui teman, ada teman yang sudah main pakai di aplikasi ini. Langsung ngikutin teman gitu dan. Oke, berarti awal mula tahu itu aplikasi ini berarti bernyanyi atau apa itu? Pertama bernyanyi. Bernyanyi. Oke, berarti memang hobi Kak Sahira selain pengguna aplikasi ini memang tujuannya untuk karena hobi bernyanyi ya Kak ya. Oke, berarti aplikasi Star Maker ini adalah menyalurkan bakat-bakat para user untuk bisa bernyanyi lebih baik lagi di aplikasi Star Maker. Tepuk tangan dulu, kasih supportnya buat aplikasi Star Maker-nya. Oke, pertama buat owner Star Maker, thank you banyak ya sudah menyiapkan aplikasi ini tentunya. Dan tentunya kami manfaatkan untuk sebuah podcast pada malam hari ini. Ya, oke Kak Saira, silakan. Kita sudah pernah menunggu, sudah pada menunggu nih yang ada di bawah ya. Silakan Kak Saira ceritakan ceritanya dimulai dari sekarang. Oke. Mulai masuk di Star Maker, ketemu teman yang dimana dia memang sudah main aplikasi ini, ketemu teman dan masuklah di sebuah namanya family ya, fam. Masuk di fam dan banyak juga berbaur dengan anggota fam. Singkat ceritanya berjalannya hari-hari itu kenallah dengan seseorang lelaki yang dimana mungkin itu salah satu kenangan buruk saya di Star Maker gitu ya. Oke, sebentar. Mengenal seorang laki-laki. Sebelum mengenal seorang laki-laki itu Kak Saira itu kenal orang laki-laki itu secara individual atau perorangan atau Kak Saira kenal laki-laki itu dikenalkan oleh teman juga? Ini kalau boleh tahu. Kalau untuk dikenalkan tuh enggak, tapi ada teman yang bawa ke fam itu gitu dan berbaur lah seperti itu. Dalam Dia sebuah selaku family ya kapten di di fam. aplikasi Star Maker ini Kak ya. Oh, selaku Iya. kapten dalam sebuah family di aplikasi ini. Oke, oke, lanjut Kak, lanjut. Seiring berjalannya waktu, dekat, makin hari makin dekat, berhubungan, dan bahkan hubungan itu sampai ke real. Sampai ke real di mana yang memang saya berpikir karena saya status sendiri ya, dia juga sendiri gitu. Berpikir bisa yang saya pikir bisa membawa saya mungkin gini, lebih baik dari sebelumnya gitu kan, yang saya pikir seperti itu. Tapi ternyata di situ mungkin lubang besar yang udah salah satu lubang besar kehidupan yang saya masuki di situ tuh. Kenal itu Oke, dia. sebentar Kak, saya potong Kak ya. Jadi maksud Kak Saira gini, sampai ke real ya Kak ya. Nah, sampai ke real ini dalam konteks ini harus saya sedikit tanya ya biar agak sedikit itu ya, agak sampai ke real. Berarti ini sampai ke jenjang pernikahan gitu Kakak? Iya betul. Oke, berarti dari aplikasi Star Maker Kakak mencoba untuk ke jalur yang lebih serius lagi sampai ke jenjang pernikahan gitu ya Kak ya maksudnya ya, Kak ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Berarti sampai ke jenjang pernikahan. Lanjut Kak. Next. Silakan. Ya, sampai ke jenjang pernikahan. Banyak polemiknya juga sih sebelum menikah gitu. Tapi kita singkat aja ya langsung ke pernikahannya. Tapi sebelum nikah itu saya sudah komitmen tuh sama itu laki-laki. Saya pernah bilang seperti ini. Saya tipikal perempuan yang bisa diajak hidup susah. Tidak pernah mandang apapun itu. Tapi ada satu hal yang memang tidak bisa saya toleransi. Di mana saya sudah omongkan, saya bisa dibawa hidup susah, tapi jangan sampai anak saya tidak makan.
Tetapi nyatanya setelah menikah itu yang terjadi. Yang dimana nafkah saya tidak mendapatkannya, perilaku buruk, temperamen. Tapi itu juga masih bisa saya toleransi. Tapi karena sudah ada yang namanya kekerasan untuk anak saya, walaupun itu cuma sesekali, itu yang membuat saya tidak bisa saya iniin. Satu lagi, dari kejadian problem sama anak saya yang kecil, saya memutuskan buat bercerai. Di tengah kekehnya saya minta cerai, di situ dia punya kelemahan saya yang dimana saya tidak tahu itu. Dimana saya tidak pernah berpikir bahwasannya dia punya niat seperti itu. Sebelum kakak melanjutkannya, sebentar saya skip, oke? Ayo, dia akan bercerita apa kawan-kawan guys semua? Tentunya kalian semua pasti penasaran. Kita skip dulu, oke? Next song buat teman-teman semua yang ada di bawah. Jangan lupa ya, dibantu share-share-nya, dibantu klik linknya. Jangan lupa share, like, and subscribe video kita di YouTube. Dan silakan kalau ingin menjadi narasumber, silakan hubungi admin yang ada di bawah. Ada Siken dan Nita selaku admin di Family Syndicate. Tentunya free tanpa biaya apapun buat kalian semua yang ingin berpartisipasi dan ingin bercerita tentang cerita misteri, cerita hidup, cerita cinta, cerita perjalanan menggunakan aplikasi. Ya, tentunya kami menyiapkan bahannya di sini. Silakan, dan nanti akan bisa jadi sebuah kenangan yang akan kita terbitkan di YouTube. Terima kasih untuk partisipasinya. Masih penasaran kalian dengan suaranya? Masih penasaran kalian dengan ceritanya? Langsung saja. Oke, Kak Sahira. Kasih tepuk tangan lu buat Kak Sahiranya biar semangat ya. Semangat yuk, semangat yuk. Oke, Kak Sahira. Jadi sampai tadi cerita Kak Sahira itu dia mempunyai sesuatu hal yang membuat Kak Sahira itu takut ya. Bener gak sih? Takut ya. Intinya ada ketakutan dari Kak Sahira itu karena dia punya sesuatu hal gitu ya. Iya. Berarti gini Kak. Berarti emang gak ada kebahagiaan sama sekali. Belas dari menikah sampai saat ini, sampai kakak sebelum bercerai. Jelas. Berarti memang Kak Sahira ini adalah orang-orang yang benar-benar trauma dengan orang tersebut sampai Kak Sahira meminta untuk perceraian. Oke, boleh disebutkan laki-laki itu mungkin dikasih inisial Kak. Bisa dikasih inisialnya siapa? Inisialnya S. Oke, inisialnya S. Oke. Jadi kita sebut aja si S. Berarti si S ini tidak ada tanggung jawabnya gitu maksudnya Kak? Atau gimana? Atau tidak sesuai dengan Sama sekali kata-kata tidak dia? ada. Oke, janji dia berarti semua juga nggak ada. Janjinya pun nggak ada yang ditepatin. Janjinya juga semua tidak ada. Nonsen. Yang membuat Kak Sahira trauma, yang sangat buat trauma itu apa Kak? Mungkin salah satunya kekerasan ya. Salah satunya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Nggak ada niat gitu kemarin itu buat melaporkan gitu KDRT? Nggak ada, karena di saat itu saya berpikir seperti ini. Lepas dari dia saja mungkin itu sudah buat saya lebih tenang. Nggak perlu yang lain. Gitu. Bisa Gitu lepas ya. dari pernikahan itu. Jadi cukup dengan lepas dari pernikahan ini saja sudah bisa membuat kakak berarti sangat tersiksa banget ya dengan ini laki-laki gitu ya. Wow, amazing. Oke, Kak Sahira, tentunya saya penasaran dengan yang tadi dan teman-teman tentunya juga penasaran dengan yang tadi. Lanjutkan ceritanya, Kak Sahira. Yang dimana problem-problem itu terus ini, saya minta pisah, saya minta bercerai, tapi dia menolak keras perceraian itu sampai dia mengeluarkan ancaman buat saya pribadi, yang dimana itu ancaman berupa foto saya yang tidak senonoh di saat menjadi istrinya. Itu ancaman dia kalau saya tetap minta cerai.
Foto ancaman sebentar, Kak. Wow, ini sudah ranah pidana sebetulnya ya. Dia mengancam foto yang tidak senonoh. Wow, ini sungguh luar biasa ini. Tuh, aduh, netizen silakan netizen komentar aja ya nanti di kolom komentar tentunya di YouTube kami. Apakah laki-laki ini layak untuk dijadikan para suami atau tidak ya? Silakan di komentar. Mungkin buat laki-lakinya yang mendengar cerita dari mantan istrinya ini, saya harap sih dia bisa sabar, bisa sadar ya untuk kedepannya agar tidak melakukan hal yang sama. Tentunya demikian ya Kak ya. Ini turut prihatin sih sebetulnya. Jadi lanjut, dia mengancam untuk menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh. Oke Kak, silakan. Next. Ya. Bertahan, masih bertahan di pernikahan itu karena ancaman itu ya. Karena yang saya pikir gini, saya waktu itu mungkin singkat ya pemikirannya, yang pikir ntar ini kalau foto kesebar, ketahuan sama keluarga saya, ntar mereka gimana, itu yang saya pikirkan pada saat itu, ntar anak saya gimana gitu kan. Saya memilih pisah rumah. Saya memilih berangkat ke negeri orang untuk menafkahi anak saya. Berjalannya waktu saya di negeri orang sampai 4 bulan. Di bulan keempat saya di bulan keempat saya bertahan dalam situasi seperti itu. Dan memang di mana titik yang memang mungkin saya sudah capek, sudah nggak peduli gitu ya. Di ini orang, tapi di balik itu ada seseorang yang menyadarkan saya, membantu saya mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Ya, sebelum ketemu itu orang, mungkin saya udah berpikir akan mengakhiri hidup saya karena udah capek, udah nggak tahu kayak kayak nggak bisa mikir ini jalan keluarnya kemana, aku harus gimana gitu. Yang memang saya tipikal orang yang nggak cerita dengan siapa-siapa gitu kan. Nah, tapi mungkin bisa dibilang pahlawannya laki-laki nih ya yang datang ini ya, orang yang datang gitu. Saya dinasehatin, saya diberi pencerahan, diberi masukan, motivasi hidup juga sama itu orang gitu kan. Sampai di mana saya bisa betul-betul memutuskan untuk Kak, lo mau ngelakuin apa terserah, lo mau buat apa terserah, terserah gitu. Tapi benar pada saat memang saya keras, betul-betul keras, udah saya enggak peduli itu foto benar kesebar. Tapi balik lagi saya tidak memperdulikan itu, yang penting saya lepas dengan dia. Nah, Jadi lanjut ke Kakak mendapatkan sebuah semangat, mendapatkan sebuah motivasi yang dimana Kakak yang benar-benar jatuh dari seorang, ini laki-laki atau perempuan Kak orang ini Kak? Yang laki-laki. kasih semangat ini. Oh laki-laki, inisialnya siapa Kak? Inisialnya F. Oke, inisialnya F. Oke Kak, next. Berarti sampai pada akhirnya Kak dilanjut. Sampai pada akhirnya saya ketemu sama itu orang yang ngasih motivasi buat saya tegar, mungkin yang lebih 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 yakin gitu ya bahwasanya akan baik-baik saja setelah ini gitu kan. Seiring berjalannya waktu, lepas, mungkin singkat ya ceritanya. Jadi kalau dibilang saya trauma pasal percintaan atau apa itu enggak sama sekali, karena traumanya itu baik saya bilang tadi, di kekerasan doang ya. Ketemu sama dia, enggak tahu kenapa gimana, kayak kayak pahlawan kesiangan aja itu orang gitu kan. Datang, komunikasi hari-hari mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Nah, lanjutlah di mana saya bisa membuka hati lagi ya untuk menerima ini. Orang yang benar-benar ada di titik terendah saya, orang yang benar-benar bisa tahu siapa saya walaupun kenal sesingkat itu, orang yang benar-benar kalau saya bilang penolong dalam hidup saya. Intinya ini orang
seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya, yang dimana dia mau menerima semua kekurangan saya, masa lalu saya, apapun itu, mensupport saya dari segi apapun itu. Menopang saya di saat saya mau jatuh lagi. Intinya itu orang selalu ada, dan yang menjadi harapan saya, dia yang terakhir, dia kebahagiaan terakhir. Mungkin itu saja, Os. Oke, silakan diredakan dulu sedihnya. Aku tahu ini pasti sedih banget, ada rasa terharunya, ada rasa keselnya, ada rasa nggak enaknya. Inilah aplikasi ya, bagaimana cara kita membawa dirinya. Tapi semoga dari pengalaman kakak yang sudah-sudah, itu kakak bisa jadikan sebuah pelajaran ya, bahwasanya dalam sebuah aplikasi itu nggak semuanya jahat, tapi bagaimana cara kita bisa memilah dan memilih pertemanan serta bagaimana cara kita bergaul ya. Oke, Kak, silakan ditenangkan dulu hatinya. Oke, guys, untuk yang ada di bawah tentunya kita biarkan dulu narasumber kita untuk sedikit meng-cooling down hatinya yang sedang sedih. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi saya katakan, buat yang ingin berpartisipasi, buat yang ingin ikut ambil adil dalam sebuah cerita, dalam acara podcast kita setiap malam Jumat dan malam Minggu, langsung saja DM di admin di Family Sindikat. Ada si Nita dan ada si Hantu. Tentunya cerita kalian bisa menjadi sebuah motivasi dan pelajaran buat teman-teman yang ada di aplikasi ini. Serta bisa membagikan sebuah ilmu serta pengalaman pribadi Anda kepada teman-teman yang ada di aplikasi ini. Kembali lagi silakan buat yang ingin jadi narasumber, klik link di bawah ini. Langsung saja daftarkan kepada admin yang ada di sini. Ada si Nita dan ada si Hantu yang akan kita upload videonya di YouTube sebagai kenang-kenangan, yang dimana kalian bisa mendengarkan kembali cerita-cerita Anda. Anda bisa mengingat kembali jalan cerita sebelum mengambil sebuah tindakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari tadi tentunya. Saya rasa buat kakak sudah kembali normal lagi ya, Kak Saira ya. Kasih tepuk tangan lebih Ya, semangat. Oke, Kak Saira. Sedikit pertanyaan saya. Kalau tadi kan banyak yang disingkat ya. Sedikit saya oke. ingin mendengarkan sebuah cerita deh. Mm-mm. Adakah hal yang dirugikan dari laki-laki itu, atau kakak merasa dirugikan oleh laki-laki mantan suami kakak yang udah kakak Ada, nikahin jelas kakak ada. itu? Apa itu Kak kalau boleh tahu? Jelas ada. Dari segi mahar pernikahannya. Bukan dirugikan juga, nggak mungkin ditipu ya. Kalau untuk soal mahar ya, yang dimana dia menjanjikan mau ngasih mahar berupa cincin yang sudah dia tunjukkan, tetapi itu cincin palsu. Cincin palsu yang dimana itu bukan cincin sesungguhnya. Tuh. Lain dari itu, selama sudah tidak menafkahi saya, banyak uang juga yang sudah saya habiskan untuk dia dan keluarganya. Mungkin sekitaran lebih, kalau dihitung lebih kurang 20 juta lebih.
Dan terakhir ada hutang juga ya. Kalau 20 juta lebih itu mungkin sudahlah gitu kan. Ada hutang juga yang masih dia tinggalkan di saya. Itu totalnya, itu hutangnya pure hutang 5 jutaan. Sampai detik ini belum terbayarkan. Sudah ada mediasi Kak untuk meminta secara baik-baik? Sudah pernah dilakukan tapi nihil, hasilnya tidak ada. Apa yang dikatakan dia Kak di saat Kakak tagih dia? Dia nggak kenal saya. Dia bilang tidak kenal Kakak. Iya. Wow, amazing ya buat teman-teman yang ada di bawah, buat para netizen silakan berikan komentar Anda buat laki-laki CS ini, semoga dia melihat dan mendengarkan ini dan punya etikat baik untuk membayarnya ya buat yang berinisial CS ini tadi. Apa ya, semoga Tuhan, kita doakan semoga Tuhan membukakan pintu rezekinya yang selebar-lebarnya, memberikan dia itu hidayah agar bisa memberikan haknya orang lain yang dimana pernah dipinjam ya, notabene-nya pinjam ya, bukan memberi. Kalau memberi namanya sudah menikah pasti sudah memberi, saling menggunakan tuh biasa, tapi kalau meminjam hutang itu beda lagi ceritanya. Oke, Kak Saira, Iya. apa yang Kakak inginkan saat ini? Tujuan saat ini gitu. Apa yang saya inginkan saat ini? Tujuannya, dibilang tujuan gimana ya? Mungkin lebih tepatnya kayak saya lebih fokus kayak memperbaiki diri aja. Positif banget guys. Jadi Kak Sahira ini lebih memilih untuk memperbaiki dirinya sendiri daripada untuk mencari kesalahan orang lain. Keren. Keren banget. Kasih tepuk tangan lagi buat narasumber kita. Keren banget Kak Sahira. Tentunya pada malam hari ini kami banyak mendapatkan pengalaman yang baik dari Kakak, banyak mendapatkan ilmu, serta bisa membuat sekat buat kami ke depannya. Dan buat CS, semoga sadar, dan buat CF, thank you sudah mau memberikan semangat buat Kak Sahira, sudah mau menerima Kak Sahira tuh apa adanya. Thank you banget berinisial F. Oke Kak Sahira, jadi Iya. pesan-pesan Kakak buat para pengguna aplikasi Star Maker, para pengguna yang menonton channel kita, apa Kak? Silakan. Buat para pengguna aplikasi Star Maker, terutama buat perempuannya, berhati-hatilah dalam memilih pasangan di Star Maker ini. Tidak semua lelaki di sini bisa dipercaya. Itu doang sih. Oke, berarti sangat-sangat mendalam banget ya. Oke, pesan-pesan dari Kak Sahira adalah buat para betina yang perempuan yang ada di aplikasi Star Maker ini, yang terlalu percaya dengan laki-laki. Karena tidak semua laki-laki bisa dipercaya. Wow, amazing kata-katanya pada malam hari ini. Oke Kak Sahira, sudah 30 menit ke depan kita berbincang-bincang. Tentunya Kak Sahira ya, sehat-sehat selalu ya. Salam buat keluarga di rumah, salam buat anaknya, mungkin keluarganya yang ada di rumah atau orang tuanya yang masih ada. Thank you banyak sudah berpartisipasi di room kami di acara Sama-sama. podcastnya Sindikat. Semoga kakak kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa menjadi sosok yang bisa menjadi sosok ibu sekaligus ayah yang sehat, kuat dan Amin. anggun. Thank you banyak Kak Buat Sahira ya. host. Thank you banyak ya. Buat host dan family sindikat, semoga podcastnya lancar terus, maju dan terus berkembang, berjaya selalu. Amin. Thank you Kak Sahira. Thank you ya Kak Sahira ya. Makasih ya. Silakan Kak Sahira kalau ingin kembali ke teman-teman yang ada di luar. Thank you banyak. Oke guys, masih bersama host paling kece dan keren, bintang di atas ini di Family Sindikat Podcast, punya cerita cinta dan misteri. Oke guys, buat sekali lagi saya katakan buat kalian semua, jangan pernah malu untuk bercerita apabila itu memang patut diceritakan. Karena
kadang cerita kita itu bisa jadi motivasi dan pelajaran buat orang lain. Oke, buat semua yang ada di sini, buat para user, viewer, teman, family, dan semua yang ada di sini, jangan lupa di-share linknya nanti, dibagi-bagikan ke temannya. Jangan lupa like and subscribe. Tanpa kalian, channel kita bukanlah apa-apa. Tanpa kalian, channel kita nggak akan pernah hidup. Dan tentunya, buat yang ingin mencari narasumber, jangan lupa silahkan di teks admin di Family Sindikat, ada si Hantu dan Nita. Tentunya kalian semua akan diberikan ruang untuk berbincang, ruang untuk berbicara, ruang untuk bercerita. Family Sindikat Podcast, misteri dan cinta perjalanan aplikasi Star Maker pada malam hari ini. Izin undur diri terlebih dahulu. Saya Bintang selaku host dari Family Sindikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.